clear holder itu langsung berupa plastik sehingga arsip tidak perlu dilubangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel OTKP SMK Negeri 2 Kota Kediri. Sobat SMK, kali ini kita bertemu pada part 2 elemen 5 dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu pada pokok bahasan jenis-jenis alat dan bahan dalam pengelolaan dokumen. Pada part 1, kita telah belajar tentang dasar-dasar prosedur penanganan dokumen. Masih pada elemen 5, kita belajar tentang jenis-jenis alat dan bahan yang digunakan dalam pengelolaan dokumen. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan penggunaan, kriteria pemilihan alat dan bahan, serta macam-macam alat dan bahan dalam pengelolaan dokumen. Baik, pengertian dari peralatan adalah segala sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyimpanan arsip yang sifatnya tahan lama dan bisa dipakai berulang-ulang. Sedangkan bahan merupakan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen bersifat habis pakai. Kita lanjutkan. Fungsi alat dan bahan yaitu membantu memudahkan dan mempercepat pengelolaan dokumen mulai dari penerimaan maupun pembuatan surat atau arsip sampai dengan penyimpanan. Terkait dengan penyimpanan, tentunya fungsi alat dan bahan ini merupakan pelindung atau mencegah terjadinya kerusakan pada arsip. Kriteria memilih alat dan bahan. Pemilihan bahan perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih media dokumen, baik itu kertas, mikrofilm, pita magnetik, file digital, maupun tinta yang digunakan untuk mencetak dokumen. Jadi, harus diperhatikan kualitasnya, kualitas dari bahan-bahan itu sendiri. Yang kedua, informasi tulisan harus jelas. Jadi informasi yang ada pada surat atau arsip harus dapat dibaca dengan jelas. Di samping itu, informasi memiliki nilai guna. Yang ketiga, perhatikan keabsahan dokumen. Artinya, dokumen yang kita simpan harus benar-benar dokumen yang sah, asli, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan untuk kriteria memilih alat ya, yang berkaitan dengan alat penyimpanan, yaitu perhatikan kualitas peralatan. Seperti yang kita ketahui bahwa alat yang digunakan untuk menyimpan arsip ya, itu bisa bermacam-macam ya, ada yang berasal dari bahan kayu, aluminium, besi ya, sehingga harus diperhatikan apakah kalau misalnya kayu itu bisa bertahan berapa lama, kalau aluminium itu juga bisa bertahan berapa lama ya, itu harus diperhatikan. Yang kedua, memperhatikan jenis dokumen. Seperti yang kita ketahui, bahan yang digunakan untuk membuat dokumen itu tidak hanya berasal dari kertas ya, bisa berasal dari kartu, mikrofilm, pita magnetik, file digital ataupun media-media lainnya. Yang ketiga, memperhatikan luasnya ruang kantor ya. Alat yang kita beli harus disesuaikan dengan luas sempitnya ruang kantor yang ada. Jangan sampai peralatan yang kita beli itu istilahnya memakan tempat ya, sehingga terkesan sempit ya, dan mengganggu kegiatan pekerjaan kantor lainnya. Yang keempat, pertimbangkan faktor keamanan. Penyimpanan atau alat yang digunakan untuk menyimpan itu harus bisa mencegah
dari pencurian, dari banjir, kebakaran, dan sebagainya. Tentunya faktor keamanan ini harus betul-betul diperhatikan. Yang kelima, faktor pengadaan. Faktor pengadaan ini berkaitan dengan kemampuan finansial dari masing-masing perusahaan. Tentunya yang harus diperhatikan tidak hanya harga dari alat itu sendiri, tapi adakah seperti servis, layanan garansi, ya, after sale, artinya apakah barang yang kita beli itu bisa dijual lagi seandainya kita akan mengganti. Ya, mengganti dengan yang lebih baru atau lebih baik. Kemudian yang berikutnya, biaya operasional. Ya, biaya operasional ini harus diperhatikan untuk memilih peralatan kantor, ya, yang diperlukan untuk menyimpan peralatan. Baik, kemudian jumlah arsip yang akan disimpan. Semakin banyak arsip yang disimpan tentunya memakan tempat, ya, memakan alat, menggunakan alat juga yang banyak. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau memang arsip itu jumlahnya sangat banyak, tentunya harus disiapkan lemari atau filing cabinet, rak-rak arsip yang memenuhi atau memungkinkan untuk menampung jumlah arsip yang ada. Yang berikutnya, perhatikan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini berkaitan dengan biaya pengadaan maupun biaya operasional. Jangan sampai perusahaan mampu membeli suatu alat, tetapi alat itu sendiri tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal. Atau sebaliknya, perusahaan membeli alat dengan harga yang murah, tetapi cepat rusak sehingga harus melakukan pengadaan kembali. Tentunya ini berkaitan dengan pemborosan. Baik, berikutnya macam-macam bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen. Yang pertama, buku agenda, kartu kendali, buku ekspedisi, lembar disposisi, kartu indeks, daftar arsip, serta lembar pinjam arsip. Baik, buku agenda tunggal. Ini bentuk buku agenda tunggal, ya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya part 1, ya. Buku agenda itu ada 3, yaitu buku agenda tunggal, berpasangan, dan buku agenda kembar. Berikutnya kartu kendali. Kartu kendali dibuat rangkap 3, berwarna putih, kuning, dan merah, ya, atau ada juga yang biru muda. Nah, pencatatannya seperti ini. Nanti kita praktekkan di kegiatan praktek, ya, biasanya diberikan di kelas 11. Baik, yang berikutnya buku ekspedisi. Buku ekspedisi ada 2, yaitu buku ekspedisi ekstern dan buku ekspedisi intern. Ekstern digunakan untuk mencatat surat-surat yang dikirim keluar perusahaan atau antar perusahaan. Sedangkan intern digunakan untuk mencatat surat-surat yang dikirim dalam unit yang berbeda dalam satu perusahaan. Berikutnya lembar disposisi, ini dibuat rangkap 2, yaitu lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning. Nah, ini juga begitu, praktek pencatatannya nanti di kelas 11. Yang penting kalian tahu, ya, bentuknya seperti apa. Berikutnya kartu indeks. Kartu indeks digunakan untuk menelusuri letak surat. Jadi untuk memudahkan kita mencari arsip atau surat yang disimpan, itu dengan menggunakan kartu indeks. Ya, bentuknya seperti ini. Baik, berikutnya daftar arsip, yaitu berisi surat-surat yang akan disimpan, ya. Berdasarkan kode klasifikasinya, kita menggunakan sistem apa, ya. Nanti sistem penyimpanannya kita bahas di video lainnya. Baik,
Ini merupakan daftar arsip atau biasa kita menyebut dengan buku klaper ya, atau buku arsip. Berikutnya, lembar pinjam arsip. Ketika ada pihak-pihak yang membutuhkan atau ingin meminjam arsip, maka harus mengisi formulir peminjaman arsip, dibuat rangkap 3. Lembar pertama disimpan oleh petugas, lembar kedua disimpan di tempat penyimpanan atau pada tickler file, sedangkan lembar ketiga diserahkan kepada peminjam. Baik, sekarang kita lanjutkan macam-macam alat penyimpanan arsip. Kalau sebelumnya ada beberapa bahan dalam pengelolaan arsip, yang sekarang adalah alat penyimpanan arsip. Yang pertama tentunya filing cabinet. Filing cabinet itu merupakan tempat penyimpanan arsip yang terbuat dari kayu, ada yang juga dari besi, aluminium, bahkan plastik. Ya. Alat ini atau filing cabinet biasanya bersusun dari 1 laci sampai 6 laci. Cara menyimpan arsip diletakkan dengan cara berderet ke belakang. Alat ini mampu menyimpan 5.000 lembar per lacinya. Jadi ini laci ya. Kalau seperti ini ada 4 laci, 3 laci, 2 laci, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Yang kedua, rotary arsip. Rotary arsip itu sama seperti lemari penyimpanan arsip, tetapi kelebihannya di sini dapat diputar ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan mengambil arsip. Jadi ini ada roda ya yang bisa diputar. Mana arsip yang kita butuhkan tinggal diputar. Sama ini juga rotary arsip, tetapi ini yang diputar adalah seluruh badan dari lemari yang bagian depan. Ketika diputar dia akan menutup seperti pintu lemari. Kalau ditekan tengah gini dibuka, dia akan menjadi lemari ya yang terdiri dari arsip-arsip. Berikutnya ya, lemari arsip yang umum kita temui ya, ada yang berbahan aluminium, besi, kayu, plastik ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau terbuka seperti ini biasanya dipakai untuk menyimpan buku-buku di perpustakaan ya. Kemudian ada yang tertutup yang memiliki pintu. Biasanya digunakan untuk menyimpan outener ya, seperti ini. Baik, lanjut rak arsip. Nah, ini rak arsip ya yang dipakai atau rak terbuka ya yang dipakai untuk menyimpan outener, buku-buku dan sebagainya. Ini sering kita temui di kantor-kantor arsip, digunakan untuk menyimpan arsip-arsip statis ya atau arsip vital. Berikutnya aneka folder atau map ya. Ada map Snellhecter atau map plastik yang berkawat ya di tengahnya. Ini digunakan untuk menyimpan lembaran-lembaran arsip ya, otomatis jumlahnya tidak bisa terlalu banyak. Sedangkan yang berikutnya outener ini digunakan untuk menyimpan arsip, juga berkawat ya, bisa digunakan untuk menyimpan arsip dalam jumlah yang banyak. Berikutnya ini map kancing ya, ini atau istilahnya arsipnya langsung dimasukkan ya. Terus di sini ada kancingnya. Berikutnya map plastik resleting, ini juga seperti tas ya, bisa digunakan untuk menyimpan lembaran-lembaran arsip ya, kemudian bendel buku dan sebagainya. Map kertas ini tentunya hanya beberapa lembar karena ini terbuat dari kertas sehingga mudah sobek, atau kalau digunakan untuk menyimpan terlalu banyak juga sangat riskan. Yang berikutnya guide atau pembatas ya. Pembatas digunakan sebagai pembatas antar arsip ya, dalam filing cabinet. Kemudian map
clear holder. Clear holder itu isinya plastik-plastik ya, plastik yang bisa digunakan untuk menyimpan arsip, berupa kantong-kantong plastik di dalamnya, bisa digunakan untuk ratusan lembar arsip ya. Bedanya dengan yang sebelumnya Snell Hector, kalau Snell Hector itu di tengahnya ada kawat, sedangkan kalau clear holder itu langsung berupa plastik sehingga arsip tidak perlu dilubangi. Sedangkan yang map berikutnya ada map gantung. Map gantung itu juga digunakan untuk menyimpan arsip dalam filing kabinet ya. Arsip tidak perlu dilubangi, cukup dimasukkan ke dalam map gantung ini. Baik, berikutnya ada letter tray. Ini peralatan dalam penyimpanan atau dalam pengelolaan dokumen. Letter tray itu digunakan untuk menyortir surat. Biasanya surat yang paling atas itu adalah surat yang sangat penting atau sangat segera untuk diproses atau ditangani. Berikutnya surat penting tapi bisa ditunda. Dan yang paling bawah itu surat biasa. Dan berikutnya tickler file. Tickler file itu merupakan kotak untuk menyimpan kartu-kartu yang disusun berdasarkan bulan dan tanggal ya, digunakan seperti tadi misalnya lembar pinjam arsip itu disimpan di tickler file seperti ini. Kemudian label stiker. Label stiker digunakan untuk memberi nama pada filing kabinet atau pada folder-folder yang dibutuhkan. Berikutnya post-it atau tab. Ya. Tab ini untuk memberi tanda pada map ya, tentang arsip-arsip yang disimpan di dalamnya. Berikutnya stapler. Ini penting sekali untuk menyatukan lembaran-lembaran kertas. Stapler ya, jangan salah, bukan staples. Kalau staples itu kawat ya, kawat isi dari stapler. Yang berikutnya perforator atau alat pelubang kertas. Ada yang 2 lubang, ada yang 1 lubang, ada yang berukuran kecil ya, bisa untuk 5 lembar kertas sekaligus dilubangi, sedangkan yang lebih besar bisa 10 lembar kertas lebih untuk dilubangi pada waktu yang bersamaan. Berikutnya penomor. Mesin penomor digunakan untuk memberi nomor pada surat atau memberikan nomor agenda. Berikutnya stempel. Stempel ini digunakan untuk memberi stempel apakah arsip itu siap untuk disimpan, sehingga perlu diberi stempel arsip atau simpan dan seterusnya. Berikutnya ada stempel agenda atau cap agenda. Cap agenda isinya berupa nomor, tanggal, diteruskan tanggal, paraf ya. Ini cara mengisinya. Kemudian ada beberapa media penyimpanan digital ya, seperti ini faksimil, komputer ya, komputer ada CPU, scanner, kemudian kamera, hard disk dan lain-lain. Baik, itu beberapa gambar yang saya ambil dari sumber-sumber berikut ini. Baik Bapak Ibu, Sobat SMK, terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.